Hai Business Leaders, ketemu lagi. Saya Coach Yunita dari Action Coach Jakarta. Hari ini saya akan sharing mengenai bagaimana meningkatkan penjualan tanpa biaya iklan. Jadi pertanyaannya selalu dibilang, benar nggak sih bisnis itu harus selalu invest untuk iklan? Ya, nggak ada masalah benar atau salah. Prinsipnya adalah keyakinan bagaimana bisnis model Anda mau mendekati pendekatan untuk meningkatkan penjualan. Ya, jadi ada bisnis yang memang sukses banget dengan iklannya. Ya, ada kunci suksesnya. Tapi hari ini saya akan spesifik sharing mengenai bisnis yang memutuskan untuk meningkatkan penjualan tanpa biaya iklan. Lagi-lagi bisa? Yes, pastinya bisa. Tergantung keyakinan Anda. Kalau Anda yakin dan Anda memutuskan hendak melakukannya demikian, maka seluruh energi dan kreativitas yang Anda tuangkan ke dalam bisnis Anda adalah fokus bagaimana meningkatkan hasil bisnis Anda atau penjualan Anda di bisnis tanpa biaya iklan tentunya. Ya, jadi seluruh kreativitas dan energinya fokus untuk mencari kesempatan tersebut. Selama ini banyak pemilik bisnis yang datang ke saya dengan berbagai permasalahan bisnis yang kesannya buntu. Namun setelah kita mendiskusikannya dan menemukan akar masalah, ternyata banyak alternatif solusi yang dapat dipilih untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kali ini saya membuka 2 slot konsultasi gratis untuk 2 orang pertama dengan cara klik link di kotak deskripsi. Oke, kita mulai aja. Yang pasti setiap usaha atau setiap kegiatan yang Anda lakukan perlu dites dan ukur. Apa sih bedanya bisnis dengan biaya iklan dan bisnis tanpa biaya iklan? Pada dasarnya ketika kita memutuskan bisnis tanpa biaya iklan, bukan berarti kita meniadakan anggaran untuk marketing, ya. Bedanya kalau kita menggunakan biaya marketing kita untuk iklan, kita invest duluan, ya, kita keluarkan duluan, baru kita lihat hasilnya belakangan. Yap. Tapi kalau kita mengatakan bahwa saya tidak mau menggunakan iklan, ya, anggaran marketingnya kita gunakan untuk setiap transaksi yang sudah berhasil, ya. Lalu diberikannya ke siapa anggaran itu atau biaya itu? Tentunya kepada pihak-pihak, bisa ke pelanggan, bisa ke database Anda, bisa ke pembeli Anda dan yang lain-lain, kepada mereka yang sudah melakukan transaksinya terjadi, baru anggaran tersebut dikeluarkan. Ya, jadi tetap sebenarnya ada anggaran untuk marketing, ya. Tinggal anggaran marketing itu mau dikeluarkannya kapan. Kalau kita menggunakan untuk iklan, berarti dikeluarkannya duluan, baru kita menghitung hasilnya. Ya, mana yang efektif, mana yang tidak efektif. Sementara anggaran marketing tanpa biaya iklan adalah dikeluarkannya belakangan setelah transaksi terjadi. Oke? Sekarang kita coba lihat. Ada apa aja, bagaimana kita memulai kalau kita mau menggunakan bisnis tanpa biaya iklan. Jadi anggaran marketingnya kita gunakan bukan untuk iklan. Yang pertama, kita pasti gunakan kekayaan database kita. Banyak banget di bisnis yang database-nya mungkin ada, bisa jadi tidak ada. Walaupun bisnisnya sudah lama, kliennya sudah banyak, database-nya harusnya sudah kaya, tapi karena tidak pernah dikumpulkan atau tidak pernah dirawat, akibatnya database ini jadi tidak berguna atau kurang berguna, ya. Sekarang yang mau saya garis bawahi, kalau Anda mau berbisnis atau meningkatkan penjualan tanpa biaya iklan, dasarnya adalah database Anda. Pastikan Anda mulai dengan database,
mengumpulkan datanya selengkap mungkin, dan meletakkannya di tempat yang mudah diakses dengan informasi yang baik dan benar serta up to date. Oke, karena semuanya akan dimulai dari sini, ya. Kalau kita bilang dari sini, oke, jadi database ini mau diapain? Yang pasti database itu kan datanya orang-orang yang pernah berinteraksi dengan bisnis kita. Ya, jadi mereka tahu kita tahu mereka, dan kita tahu kenapa tadi perlu valid. Kalau kita menghubungi mereka, kita menghubunginya ke kontak mereka yang paling benar. Ya, nah dengan ini makanya kita bagaimana caranya merawat database? Tadi valid. Kedua, kita menjalin hubungan secara teratur dengan mereka. Minimum yang bisa dilakukan adalah satu. Kita tahu hari ulang tahun mereka, ya, dengan mengucapkan atau memberikan penawaran khusus pada hari ulang tahun mereka. Yang penting adalah ucapan selamat ulang tahun. Kalau Anda bisa memberikan sesuatu yang membuat mereka bangga sebagai klien Anda atau sebagai bagian dari database Anda, syukur bisa dilakukan sekalian. Kalaupun tidak, dengan mengucapkan selamat ulang tahun dan mendoakan kesehatan serta keselamatan dan keberkahan orang tersebut, mereka sudah sangat bahagia tentunya. Ya. Yang kedua, pada hari raya orang tersebut, hari raya misalnya Lebaran, Natal, Tahun Baru, hari libur khusus, hari kemerdekaan dan lain-lain. Ya, jadi kita udah mulai punya kontak reguler tahunan, ya, tergantung kelompok database-nya. Terus bagaimana? Yang lebih lagi kita bisa menjalin relasi dengan mereka dengan informasi-informasi yang berguna seputar ilmu yang berhubungan dengan produk dan services Anda. Ya, jadi mereka tahu kalau mau memilih, mereka tahu kalau mau cari barang yang bagus atau servis yang bagus, mereka tahu bagaimana caranya mencari vendor dan lain-lain. Ya, jadi edukasi ini sangat baik untuk kita membangun relasi sama mereka. Jadi mengirimkan informasi-informasi edukasi tersebut. Nah, sesekali juga setelah kita men-sharingkan atau memberikan informasi, boleh sekali-sekali kita memberikan penawaran khusus kepada database kita tersebut. Ya, jadi kita penawaran khusus di sini. Nah, disinilah Anda bisa menggunakan anggaran marketing Anda untuk penawaran-penawaran khusus tersebut tentunya. Misalnya penawaran khusus untuk mereka yang udah bangga dengan produk atau services Anda, mau ngajak kenalannya untuk menggunakan produk atau services tersebut. Ya, itu ada istilahnya kalau kita bilang dari mulut ke mulut, tapi mereka jadi mau dengan sengaja buka mulut untuk ngajak orang lain gabung atau menggunakan produk dan servicesnya kita. Bayangkan kalau Anda punya 1.000 pelanggan. 1.000 pelanggan ini dengan senang hati membuka mulutnya, mereferensikan produk dan services Anda. Karena mereka bangga, karena mereka dapat keuntungan, karena mereka menikmati keberhasilan itu atau kebersamaannya mereka. Misalnya dengan komunitas, sehat-sehat bersama, dengan keluarga, bahagia-bahagia bersama dengan produk dan servicesnya Anda. Nah, ini membuat mereka sebenarnya menjual untuk Anda, mengajak orang lain menggunakan produk atau services Anda karena mereka bangga dan merasakan hasilnya. Apalagi Anda juga bisa menambahkan dengan kalau mereka mengajak orang baru, mereka mendapatkan keuntungan sebagai orang yang mengajak orang lain. Ya. Nah, tentu saja di sini Anda bisa mendapatkan pelanggan baru dari ajakan pelanggan Anda yang lama. Nah, inilah manfaatnya database. Bagaimana merawat database dan membuat pelanggan Anda yang ada di database menjadi pelanggan yang mau dengan senang hati dan bangga bisa mengajak orang lain menjadi pengguna jasa atau services Anda. Ya. Nah, tentunya database ini istilahnya bisa kita bayangkan sebagai kolam ikan kita. Ya, begitu banyaknya orang-orang di kolam itu.
tentu saja makin banyak orang, makin banyak juga kesamaan kepentingannya. Ya, katakan Anda udah punya jutaan database, ya kan? Kalau Anda mau menawarkan satu produk atau services yang baru, 10% aja dari database Anda yang memerlukan, dengan mudah Anda bisa menjual atau memasarkan atau menawarkan produk dan services yang baru ini. Ya, lagi-lagi di sini kata kuncinya adalah database Anda. Seberapa bagus, seberapa valid, seberapa relevan, dan seberapa Anda punya relasi yang bagus dengan orang-orang yang ada di database Anda atau kontak yang ada di database Anda. Ya. Nah, dari sini berdasarkan hal tersebut kita bisa istilahnya yang namanya cross selling, ya kan? Dari produk yang satu bisa dijualin produk yang lain. Dari service yang satu bisa dikenalkan ke services yang lain. Orang yang sama bisa jadi memerlukan kesemuanya. Itu bisa jadi memerlukan sebagian dari itu. Tapi tentunya database satu kesatuan ini punya manfaat yang luar biasa untuk potensi pasar yang sudah Anda bangun untuk kolam Anda sendiri. Ya, pengembangan bisnisnya bisa difikirkan kemudian. Yap. Lalu tawaran-tawaran apa lagi? Bagaimana kita bisa selalu memberikan yang terbaik buat kontak yang ada di database kita. Ya, bisa aja dengan harga yang sama, mereka diberikan special offer. Dengan harga yang sama, harga umum yang ada di luar, tapi Anda menambahkan produk atau services yang sangat bermanfaat untuk mereka. Ya, jadi mereka membeli gabungan, tapi jadi lebih bagus, lebih kompetitif dari sisi apa yang mereka investasikan dan apa yang mereka dapatkan. Tentunya itu adalah kreativitas Anda dan tim Anda untuk bagaimana mengemas produk atau jasa yang Anda tawarkan, ya. Nah, alternatif berikutnya adalah Anda menawarkan program membership, gitu ya. Jadi orang kan akan berlomba-lomba kalau setiap level membership punya keuntungan tersendiri. Ketika member-member dengan levelnya mereka bisa mengajak orang lain di lingkungannya mereka mendapatkan benefit sesuai level membernya mereka. Semangat ini buat kontak Anda akan membuat bisnis Anda bertumbuh bersama-sama dengan klien Anda. Ya. Nah, dari sinilah bahwa bisnis itu bisa tumbuh dan penjualan bisa terus meningkat serta pengembangan produk dan services Anda bisa bertambah dengan database yang bertambah secara organik dari klien ke klien Anda yang ada di database tersebut. Itu yang membuktikan bahwa bisnis Anda bisa jalan tanpa investasi biaya iklan. Tapi garis bawahnya adalah bahwa anggaran marketing atau budget marketing Anda tetap harus digunakan untuk membuat mereka semakin loyal dan semakin bangga untuk mengajak orang-orang lain menggunakan produk dan services Anda tentunya. Sekian sharing saya hari ini. Jangan lupa subscribe dan share dan tekan loncengnya. Jika Anda ngerasa punya case khusus, silahkan komen di sini agar kami bisa membantu Anda secara spesifik. Terima kasih, sampai jumpa.